Jadi di video TikTokku yang kemarin yang membahas mengenai ada seseorang yang membangun kosan dari nol gitu senilai 7 miliar dan hanya mendapatkan sekitar 20 kamar dan returnnya itu sekitar 3,8%, itu kecil banget. Dan yang menarik bagi aku yaitu komentar-komentarnya. Di situ ada yang beropini tentang kos-kosan akan balik modal memang lama, tapi juga aset kosannya itu akan naik terus. Tapi menurut observasiku ada dua jenis kosan berdasarkan target marketnya dan juga lokasinya. Yang pertama yaitu kos di daerah pabrik dan yang kedua yaitu kos di daerah institusi pendidikan atau kampus gitu ya. Kalau sepengalaman aku mengolah bisnis kosan di daerah pabrik, ini sepengalaman aku murni ya selama 2 sampai 4 tahun terakhir ini. Nah, kos di daerah pabrik itu ternyata dalam jangka panjang, dalam sangat panjang gitu, entah time frame 20-30 tahun itu menurutku resikonya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada bisnis kosan di daerah institusi pendidikan kayak kampus. Kenapa aku bisa bilang resikonya tinggi? Karena memang pabrik ini ada masa investasinya gitu. Entah itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan mungkin ya sedikit lebih dari itu. Biasanya pabrik berdiri di suatu daerah karena mempertimbangkan infrastruktur dan juga UMR yang relatif lebih rendah. Makanya pabrik-pabrik di Tangerang sekarang udah mulai pada pindah guys ke daerah yang kayak lebih terpencil gitu. Kayak Tegal, Pemalang, kemudian ada yang di Brebes juga. Jadi yang UMR-nya itu lebih kecil gitu, yang masih sekitar 2 juta ke bawah. Jadi seiring berjalannya waktu, UMR di daerah pabrik-pabrik ini yang tadinya kecil itu akan naik ya, entah itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan. Jadi menurut aku aset properti di daerah kosan itu sangat tidak menjanjikan atau tidak bisa dibilang tidak akan naik ya ketika apalagi pabrik itu sudah nggak ada di situ lagi. Jadi menurut aku strategi yang tepat untuk pembangunan kosan di daerah pabrik harusnya memang sedini mungkin membangun ketika pabrik itu sudah mulai berdiri atau berdiri baru berapa tahun gitu. Bukan setelah 30 tahun baru kita bangun kosan, karena bisa jadi resikonya lebih tinggi karena memang pabrik akan berpindah ketika UMR-nya sudah mulai tinggi, kemudian sudah tidak kondusif, terlalu banyak orang, kemudian demandnya juga susah untuk mencari pekerja gitu dan seterusnya. Jadi ketika pabrik pindah maka kos-kosan ini akan ditinggal dan harganya bukan cuma turun tapi udah nggak ada nilainya lagi karena bentuk bangunan juga sudah kayak kosan, bukan kayak rumah yang bisa dihuni per keluarga gitu.